gender atau disingkat dengan IKG. Indeks ketimpangan gender ini merupakan ukuran yang bisa dilihat, yang bisa digunakan untuk melihat ketimpangan gender. Beberapa alasan yang perlu kita ketahui mengapa perlu ukuran ketimpangan gender ini. Yang pertama tentu bahwa pembangunan manusia itu menekankan pada kesempatan perluasan pilihan. Kemudian pembangunan manusia itu akan optimal apabila ketimpangan pencapaian antar individu rendah, terutama antar gender. Kemudian juga IKG ini bisa untuk mengetahui ketimpangan gender sebagai ukuran yang representatif dan menunjukkan karakteristik ketimpangan, sekaligus memberikan petunjuk untuk beberapa solusi penyelesaian yang ditawarkan. Jadi IKG itu adalah adopsi dari GII yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah. GII itu adalah Gender Inequality Index. Ini menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena terdapat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Slide berikutnya ini memberikan gambaran keterbandingan antara indikator GII dan indikator IKG. Dimensinya sama, yaitu berupa kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Di slide berikutnya, ini juga sedikit memberikan gambaran bagaimana kerangka kerja perhitungan indeks ketimpangan gender ini, yang untuk dimensi kesehatan reproduksi di antara variabel yang digunakan adalah proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan, kemudian juga proporsi perempuan berusia 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama itu berusia kurang dari 20 tahun. Nah, dari kedua variabel ini akan diperoleh indeks kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian dari dimensi pemberdayaan, ada variabel persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA, kemudian juga menggunakan persentase anggota legislatif. Dari dimensi pasar tenaga kerja,
itu menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, baik untuk yang laki-laki maupun perempuan. Sehingga dari masing-masing dimensi dihitung, kemudian membangkitkan suatu indeks berupa indeks ketimpangan gender dari ketiga dimensi yang saya sebutkan tadi. Di slide berikutnya, ini gambaran indeks ketimpangan gender Lampung 2022 di masing-masing dimensi. Pada dimensi kesehatan reproduksi, ini proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan yaitu sebesar 0,114, dan proporsi perempuan yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun itu sebesar 0,269. Demikian juga dengan indeks dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Sehingga secara total indeks ketimpangan gender Provinsi Lampung pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,456. Di slide berikutnya memberikan gambaran perkembangan indeks ketimpangan gender dari tahun 2018 hingga 2022. Yang berwarna hijau adalah untuk dimensi yang berwarna hijau adalah perkembangan IKG, sementara yang di sebelahnya berwarna jambon itu dimensi kesehatan produksi, kemudian dimensi pemberdayaan, dan juga perkembangan indeks pada dimensi pasar tenaga kerja. Di slide berikutnya juga memberikan gambaran kepada kita indeks ketimpangan gender kabupaten kota selama tahun 2022. Dari grafik tersebut terlihat bahwa Pringsewu tercatat memiliki indeks ketimpangan gendernya lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 0,275, sementara ketimpangan yang terbesar terjadi di pesisir barat, yaitu sebesar 0,597. Hingga secara total untuk indeks ketimpangan gender di Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,456. Di slide berikutnya juga memberikan gambaran 2 tahun terakhir, yaitu di
2021 dan 2022. Yang berwarna hijau muda itu adalah gambaran tahun 2021, sementara hijau yang lebih pekat itu di tahun 2022. Secara rata-rata, pada tahun 2021, indeks ketimpangan gender di Provinsi Lampung sebesar 0,458, dan pada tahun 2022 itu tercatat sebesar 0,456. Meskipun kecil, terjadi pengurangan atau penurunan ketimpangan antar gender di Provinsi Lampung selama 2 tahun terakhir. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, demikian berita resmi statistik BPS Provinsi Lampung. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadapi tantangan bersama. Mari kita semua mencatat Indonesia. Memajukan asa pertanian negeri kita. Hati kita maju bersama untuk masa depan. Kekayaan negeri